Jika pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran sudah menunjuk ketua tim pemenangan, mengapa kubu pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin hingga kini belum juga mengumumkan tim pemenangan atau timnasnya? Lalu seperti apa persiapan dan strategi tim sukses dari ketiga pasangan calon di Pilpres 2024 nanti? Kita akan membahasnya bersama Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Bang Willy, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Sekjen Partai Amanat Nasional, Mas Edi Suparno. Mas Edi, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Bang Eriko Sotarduga. Bang Eriko, selamat pagi. Pagi Mas Iqbal, pagi seluruh penonton Metro TV dimanapun Anda berada. Ada Mas Edi, ada Adinda Willy yang segar terus ini. Adem ya. Kalau di layar ini semoga atmosfer ini bisa bertahan sampai nanti tahapan Pilpres berlangsung. Saya ingin ke Bang Willy terlebih dahulu. Kita tidak adem. Orang kita baik-baik aja ya Mas Edi sama Bung Willy. Ini Mas Iqbal nih jangan pagi-pagi udah ngompor-ngomporin ini. Aduh. Ya kan ikut supaya semangatnya ini bisa kita pertahankan Bang Eriko. Saya ingin ke Bang Willy dulu deh. Betul. Supaya nanti semakin adem nih. Timnasnya sudah terbentuk belum? Katanya nanti mau diumumkan Bang Willy. Iya, sudah Bung Iqbal. Hari ini akan diumumkan ya, konferensi pers ya, sudah. Memang dari awal ketika mendeklarasikan Anies Muhaimin, kita sudah punya tim kerja Amin ya, Pak Jamin. Itu yang kemudian menjadi fasilitator lah bahasanya, karena itu tim transisi. Jadi sebelum Indonesia Merdeka itu ada betul PKI, namanya Pak Jamin itu betul PKI-nya lah. Nah, hari ini insya Allah akan di-launch, akan diumumkan susunan resmi timnas yang insya Allah sebentar lagi akan diumumkan kepada publik. Jadi siapa-siapa saja, tentu memang banyak sekali yang ingin bergabung, animonya. Tentu kami benar-benar memiliki aspek ketelitian, kecermatan untuk kemudian biar tidak ada yang kecil hati gitu ya. Itu yang kemudian kita susun benar. Tapi setidak-tidaknya Baja Amin yang selama ini bekerja untuk kemudian memfasilitasi semua proses untuk dari A sampai Z yang dilakukan oleh pasangan Amin ini. Bang Willy, jangan sampai ada yang kecil hati. Ini artinya jangan-jangan itu yang jadi kendala selama ini kok terkesan lama mengumumkan siapa kapten timnas ini, Bang Willy. Ya tentu sebenarnya prinsipnya kan ini cuma tools saja, alat saja. Tetap bagaimana yang di depan adalah figur dari Anies dan Muhaimin sendiri ya. Kami ini atau tim ini cuma memberikan jembatan lalu lintas yang saya bilang tadi dari semua banyak kepentingan ya, dari semua banyak aspirasi yang memberi dukungan kepada Anies Baswedan, partai, relawan, kelompok-kelompok sipil, masyarakat dan lain sebagainya, tokoh-tokoh ya. Nah tentu ini benar-benar diajak untuk duduk bersama. Ya tentu kalau lambat itu artinya ada yang ditunggu gitu, Bung. Kalau kata Bung Eriko Sotarduga ini. Jadi kita agak lambat sedikit, apa? Karena apa? Memang menunggu yang serpihan-serpihan ini untuk kemudian dia disusun sebagai sebuah puzzle yang utuh. Begitu. Oke, kita tanya ke Bang Eriko deh. Bang Eriko, ini nanti akan diumumkan akhirnya dari pasangan Aminah. Kalau Ganjar Mahfud kan sudah cukup lama nih. Strateginya sudah disiapkan. Sejauh ini akan seperti apa nanti untuk menggait pemilih di Pilpres 2024? Ya Mas Iqbal, saya kalau lihat Mas Edi, saya ingat waktu kampanye presiden beberapa tahun yang lalu, Mas Iqbal masih tidak memakai jas seperti ini, tapi memakai pakaian biasa, ya kita selalu bersama-sama. Jadi kenangan-kenangan memori itu membuat kita semakin semangat, Bung Willy. Kan begitu ya Bung Willy ya? Ada kebersamaan, tapi kadang kita ada perbedaan. Itu hal-hal yang wajar saja menurut kami. Nah, Mas Iqbal, kami selalu dengan konsep Trisula, bukan karena PDI Perjuangan nomor 3, bukan karena kita berharap nanti calon kita jadi nomor 3, tidak begitu juga, tetapi memang ini yang ada. Saya rasa Mas Edi juga sama Bung Willy juga kurang lebih sama, bahwa yang pertama adalah struktural partai ini adalah yang utama mesin partai, di mana di situ ada eksekutif, ada legislatif, begitu juga ada struktural partai yang bergerak di wilayahnya masing-masing, dan itu sampai tingkat RW, Mas Iqbal. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah mesin relawan.
Kebetulan tahun 2014 saya mengomandani langsung, jadi saya tahu persis seperti apa bagaimana kita juga menggerakkan relawan untuk bisa menjangkau masyarakat dan menjangkau orang-orang yang ingin berbuat, menunjukkan tanpa pamrih. Nah, yang ketiga, ini ada masyarakat komunitas yang tidak mau masuk di partai, tapi juga tidak mau masuk di relawan. Mereka adalah sesungguhnya yang berkeinginan berbuat, tapi tidak ingin juga terlihat di depan umum, tapi mereka bergerak secara masif di komunitas-komunitasnya. Nah, ini yang kita rangkai, Mas Iqbal, menjadi satu kesatuan. Kenapa penting? Kalau saya sebenarnya, Bung Willy, Mas Edi, kurang begitu setuju dengan namanya tim sukses. Kalau tim sukses itu kadang-kadang yang sukses hanya timnya saja, calonnya tidak sukses, kan begitu. Jadi kalau kita menyebutnya tim pemenangan, nah tim pemenangan ini sebenarnya inilah merangkai dari ketiga unsur ini. Makanya kalau di tim pemenangan Ganjar Mahfud itu jelas bahwa ada dari mewakili struktural partai, ada dari relawan, dan juga ada dari komunitas. Contohnya seperti orang-orang muda yang memang mereka ingin berbuat dan juga menunjukkan aktivitasnya. Banyak acap kali dikatakan orang muda tidak ingin bergerak di bidang politik, itu Mas Iqbal. Dan ini kenyataan yang ada tidak seperti itu. Tetapi tentu ini harus digerakkan secara bersama-sama. Nah, untuk merekatkan itu, itulah gunanya dari tim pemenangan nasional itu, dan itu yang sudah dikerjakan selama ini. Tapi saya setuju dengan Bung Willy, saya rasa Mas Edi juga tidak hal yang berbeda, bahwa ini kan semua bukan tim pemenangan terus hari ini kemudian selesai, kan tidak begitu. Besok ada yang mau bergabung lagi, lusa ada yang mau menunjukkan keinginannya untuk berbuat, kemudian mau bergabung bersama-sama, kan tidak ada yang salah dalam hal ini. Jadi menurut kami ini suatu hal yang yang berkembang, yang terus berdinamika. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya perjuangan ini kan perlu waktu 3 bulan lebih lagi. Bukan hanya itu, nanti kita juga ya kan Bung Willy harus menjaga juga suara ini, kan begitu kan? Sudah berjuang mati-matian, sudah katakan berusaha sedaya mampu kita, tetapi suara ini kan juga harus dijaga, Mas Iqbal, bahwa suara tidak boleh diambil dengan tidak. Bang Eriko. Iya, Bang Eriko, ini penting sekali. Seperti itu Mas Iqbal kalau dari suka kami. dengan istilah tim sukses. Nah, kebetulan ini juga tiga-tiganya tidak ada yang menggunakan kata tim ses. Jadi ada tim kampanye, tim pemenangan, dan juga tim nasional. Mas Edi, nah tim kampanye nasional ini sejauh ini dari daftar nama yang diterima oleh wartawan ini paling banyak ya. Ada 270 orang di situ, mohon dikoreksi jika itu salah. Nah, jadi 270 orang ini nanti akan seperti apa? Ini sudah menjelang masa kampanye. Ya, memang kita cukup besar tim kampanyenya, dan itu juga masih belum tertampung semuanya. Masih banyak di antara teman-teman yang ingin bergabung, yang kami kemudian minta untuk bergabung di tim Jurkam, di tim Jubir, dan di tim juru debat. Yang ini memang kita tidak masukkan, tetapi ya ini merupakan bagian esensial dari tim kita yang memang tidak terpisahkan. Dan ini adalah mereka-mereka yang nanti akan sehari-hari ada di garda depan untuk memberikan penjelasan, memberikan keterangan kepada masyarakat tentang visi misi dan program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran yang selama ini sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, yang unik memang di sini komposisi dari tim pemenangan kami, tim kampanye nasional Prabowo Gibran ini adalah terdiri dari tentu karena Pak Prabowo berlatar belakang TNI, banyak teman-teman TNI, purnawirawan TNI, polisi juga, purnawirawan polisi juga banyak, termasuk diantaranya juga mantan gubernur, kepala daerah itu juga cukup banyak. Ada Kang Ridwan Kamil, di komandan kita di Jawa Barat, dan sudah seperti diumumkan oleh Pak Erlangga Hartarto, nanti setelah pensiun bulan Desember Ibu Khofifah Indar Parawansa juga akan menjadi komandan di Jawa Timur. Ditambah lagi teman-teman lain, misalkan saja ada deklarasi dari teman-teman pengusaha, baik itu pengusaha nasional maupun pengusaha muda yang sudah menyatakan deklarasinya kepada kami. Bahkan Ketua Umum HIPMI juga menjadi bagian esensial dari tim kampanye nasional, Mas Akbar. Nah, ini adalah kombinasi dari berbagai elemen yang akan kita kemudian berikan tugas masing-masing, dan masing-masing meskipun ada jumlahnya 270, semuanya kelihatannya per hari ini kok sibuk sekali.
gitu. Jadi artinya semua dari 270 nama yang sudah kita ajukan itu semuanya diberdayakan dan semuanya memiliki kesibukan yang cukup tinggi. Pesan kami memang kepada teman-teman adalah agar kita melaksanakan kampanye ini dengan mengajukan gagasan, mengajukan program, dan inilah Oke. yang dan kami Baik. Oke, baik. masyarakat. Jadi sudah mulai bergerak Sehingga ya? inilah menjadi tugas utama dan ini yang dijalankan oleh tim saat ini. Oke, 270 orang ini masing-masing sudah sibuk. Gentar tidak itu, Bang Willy melihat itu nanti baru mau diumumkan. Tapi nanti kita akan lanjutkan pembahasannya usai jeda ya. Yang menarik ini ketiga capres sebenarnya juga sudah beradu gagasan. Baik itu di Rakernas Apexi, Rakernas LDII, kemudian ada event di UGM dan terakhir di CSIS. Paling tidak masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya sudah mendapatkan bayangan sekilas ya soal gagasan ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Jadi pastinya tim pemenangan dari masing-masing capres-cawapres sudah menyiapkan strategi tersendiri dengan komposisi tim yang sudah disiapkan. Meskipun ada satu pasangan calon yang belum mengumumkan baik itu timnas maupun kaptennya. Jadi kalau kaptennya saja belum ditunjuk, nanti kapan mau latihannya di Bang Willy. Nah, kita berbicara soal gagasan ya, karena kan ketiga capres ini sudah beradu gagasan beberapa kali di event Apexi, kemudian di LDII, waktu itu di UGM juga terakhir di CSIS. Nah, kalau berbicara soal gagasan nanti isu apa yang kira-kira akan diangkat untuk dipromosikan kepada publik yang memiliki hak pilih dari pasangan Amin? Ya, Anies Muhaimin ini lahir sebagai sebuah kehendak perubahan. Bung Iqbal, itu yang harus kita lihat bahwasanya mayoritas rakyat Indonesia menginginkan perubahan. Bagaimana tiga problem pokok masyarakat yang selama ini dalam survei apapun itu cukup galau, cukup gelisah. Yang pertama masalah harga-harga. Kita lihat bagaimana hari ini harga gula, sebelumnya harga cabai, harga beras. Itu yang kemudian menjadi problem pokok kita. Jadi bagaimana kestabilan harga itu menjadi penting, bagaimana pasokan, distribusi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lapangan pekerjaan. Generasi milenial, Gen Z ini orang yang benar-benar cemas akan lapangan pekerjaan. Jika kita berkaca dari data-data statistik itu, 92% mereka cemas bagaimana lapangan pekerjaan mereka. Nah, artinya apa? Kalau dulu di tahun 90-an 1% angka pertumbuhan itu ekuivalen dengan 400.000 penyerapan lapangan pekerjaan, hari ini cuma 120.000. Nah, kita mau berapa persen untuk hal itu? Maka kemudian dibutuhkan cara-cara yang out of the box untuk kemudian membuka lapangan pekerjaan kita. Kita adalah negara bangsa yang memiliki dua kekuatan, negara agraris sekaligus negara maritim. Kita benar-benar harus keluar dari jebakan-jebakan birokrasi dan lain sebagainya. Kita akan mengalami bonus demografi, tapi tidak hanya secara kuantitatif, tapi human investment-nya harus kita perhatikan betul, dan kebijakan yang satu pintu. Dan yang terakhir adalah masalah kemiskinan. Jadi masalah kemiskinan itu penting sekali, bagaimana kita cukup khawatir ini indeks rasio Gini kita turun, dan yang paling parah Bung Iqbal adalah IQ masyarakat kita, warga negara Indonesia turun secara signifikan. Itu big problem bagi kita. Kita harus berkaca betul, ini jangan-jangan masyarakat kita terjadi sebuah declining yang secara serius. Nah, inilah problem yang kemudian kita usung. Itu beberapa gagasan yang akan disampaikan oleh pasangan Amin ya. Hal-hal yang baik. Saya ingin ke Mas Edi, itu tadi sedikit bocoran dari Timnas. Bagaimana dengan pasangan Prabowo Gibran? Ya, kita lihat dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat, isu terbesar yang ada di masyarakat itu satu adalah mengenai lapangan pekerjaan. Kedua adalah mengenai ketersediaan sembako dan keterjangkauannya. Ketiga, pendidikan. Keempat, kesehatan. Lima, infrastruktur. Dan yang lain-lain. Nah, termasuk juga lingkungan hidup, penegakan hukum, dan lain-lain. Kalau kita bicara pekerjaan yang perlu kita laksanakan
meneruskan hilirisasi dan lebih penting lagi sekarang industrialisasi. Bagaimana kita bisa membangun industri-industri di Indonesia, karena industri itu adalah penyerap tenaga kerja yang terbaik untuk tenaga kerja terdidik dan terampil. Nah, ini yang sekarang ini masih belum kita memiliki secara banyak. Bagaimana sekarang kita membangun Indonesia sebagai basis industri. Bukan hanya sebagai pasar saja. Hari ini Indonesia hanya sebagai pasar. Tetapi bagaimana membangun basis industri, bahkan basis produksi untuk ekspor. Itu tujuan pertama. Nah, industri manufaktur perlu diperkuat. Kedua, kita bicara mengenai sembako, terutama bahan pokok yang sekarang ini dari 9 bahan pokok yang ada, 6 itu kita impor. Artinya apa? Kemandirian pangan. Itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan afirmasi untuk memberikan penguatan di bidang satu, permodalan untuk petani, peralatan untuk petani, termasuk juga pupuk. Pupuk subsidi ini saat ini harus diperluas pemberiannya. Nah, kemudian kita juga bicara mengenai pendidikan. Dalam hal ini salah satu yang paling dipentingkan itu adalah bagaimana memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan guru saat ini. Nah, ini yang sangat penting, termasuk juga status guru. Banyak di antaranya yang saat ini masih belum memiliki status sebagai guru tetap. Padahal ada beberapa poin yang kurang lebih sama nih antara Bang Willy dengan Mas Edi. Bang Eriko, kalau tadi Bang Willy lebih ke perubahan, kalau Mas Edi lebih ke melanjutkan. Nah, bagaimana dengan Ganjar Mahfud, Bang Eriko? Inilah sulitnya kalau yang terakhir ini ya. Memang Mas Iqbal ini dikasih kesempatan pertama sama yang namanya Willy. Janganlah begitu. Ini baru habis itu sama Mas Edi. Giliran kita yang ketiga, terus apa yang harus kita sampaikan? Diambil oleh Willy sama Mas Edi kan gitu. Jadi tapi beginilah, Mas Iqbal, ini namanya perjuangan seperti ini selalu ditekan, tetapi berhasil keluar dari tekanan itu sendiri kan begitu. Nah, Mas Iqbal, dunia sedang tidak baik-baik loh Mas Iqbal. Ini harus jujur. Saya tanya sama Mas Iqbal, tanya kepada seluruh pemirsa, yang paling penting dalam kehidupan itu apa? Kepercayaan. Betul tidak? Nah, sekarang bagaimana tingkat kepercayaan itu terhadap kita, terhadap ekonomi kita? Kalau kita melihat, ini kita sudah sulit untuk menjadi negara maju, kecuali ada satu sikap dari pemerintahan nanti yang memberikan harapan yang luar biasa, yang sesuai dengan kehendak rakyat. Coba pikir. Katanya sekarang di atas 5%, sekarang sudah di bawah 5%. Mas Iqbal dan seluruh penonton Metro TV, kalau pertumbuhan di bawah 5% tidak mungkin menjadi negara maju. Bagaimana mau cerita Mas Edi tadi nampung tenaga kerja, bagaimana mau cerita Willy tadi kalau pertumbuhan hanya di angka 4%, tidak mungkin. Pengangguran akan semakin banyak, ketidaktersediaan rumah akan semakin besar, harapan dari generasi muda akan semakin menipis. Itu yang membuat nanti banyak generasi muda yang cerdas-cerdas akan di luar negeri, dan sekarang sudah terlihat, Mas Iqbal. Itu sebenarnya intinya. Nah, apa kunci dari kepercayaan itu? Yaitu penegakan hukum yang benar. Ini juga harus jelas lah. Kalau konstitusi saja sudah seperti itu, bagaimana orang luar mau percaya? Di dalam saja berpikir. Itu coba lihat. Sekarang nggak usah jauh-jauh, Mas Iqbal. Mas Iqbal mau jual mobil sekarang mudah tidak? Simpel saja, yang paling simpel saja. Kendaraan sehari-hari atau apa, tidak mudah sekarang. Properti atau apa. Nah, bagaimana? Inilah yang menjadi tantangan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Mahfud ahli dalam hukum. Mas Ganjar sudah biasa menanganin bagaimana di Jawa Tengah, bagaimana kemiskinan berhasil diturunkan. Itu tidak bisa semudah membalik telapak tangan, tidak bisa dengan hanya iming-iming mau memberikan sesuatu. Anggarannya dari mana? Ya kan? Nah, sekarang coba kalau kita lihat sekarang seperti pajak, kita masih di angka 10%. Ya kan? Negara-negara lain, Bangladesh saja sudah 12-13%. Atau negara-negara lain bahkan sudah 16-18, negara maju di atas 20. Nah, bagaimana? Tapi ini kan seperti ayam dan telur. Bagaimana mengambil pajak kalau kondisi masyarakatnya sendiri dalam kondisi atau trust inilah yang publik, ditawarkan oleh Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Bagaimana kita bersama-sama menegakkan hukum yang berkeadilan. Begitu juga kita membangun masyarakat sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Setiap wilayah sama. Membangun Jakarta tidak sama dengan membangun Papua. Nah, ini Mas Iqbal. Jadi kepercayaan atau trust dari masyarakat kepada pasangan calon itu yang terpenting ya, untuk kemudian bisa beradu gagasan selanjutnya. Nah, terakhir karena waktu kita singkat, mohon maaf Bang Eriko. Saya yakin kita semua pengen semua damai ya.
Kita nggak pengen nanti suami istri berantem Amin, di kan nanti WhatsApp karena beda diinginkan sama Bu beda Willy. pemilihan gitu. Nah, komitmen damai ini apakah nanti akan ditunjukkan singkat saja dari tim pemenangan pasangan calon Bang Willy, Mas Edi dan Bang Eriko? Ya, tentu sepanas apapun hati, kepala harus tetap dingin dan jernih dalam bertindak. Terlalu murah harganya kita mempertaruhkan apa yang sudah pernah disolidkan oleh para pendiri bangsa kita. Jadi walaupun kita berbeda, itu sebuah mekanisme korektif dalam sistem demokrasi, tapi Indonesia harus sama-sama kita jaga. Mari kita berpemilu, beda pilihan suatu hal yang wajar, tapi kita dalam suasana yang riang gembira. Oke, Mas Edi? Ya, Pak Prabowo sudah 2 kali maju sebagai capres. Dan ketika beliau maju, saya kira Pak Prabowo termasuk dan timnya itu termasuk pihak yang memang menjalankan kampanye secara teduh dengan gagasan, dan kita bertekad untuk mengulangi hal tersebut. Jadi intinya kampanye ini, kemudian perhelatan Pilpres ini justru harus menguatkan dan jangan menjadikan kita tercerai-berai ke depannya. Baik, Bang Eriko? Mas Iqbal, Mas Ganjar sudah menyampaikan, dicabutin saja semua spanduk dan lain, jangan kita melakukan hal di luar hukum. Itu jelas bahwa kita tetap harus sejuk. Pak Mahfud juga menyampaikan, walaupun terbentuk seperti itu konstitusi kita, Mahkamah Konstitusi, tapi kita harus juga tetap mendukung, kita harus menjalankan dengan baik. Di dalam berjuang ini hal yang biasa diperlakukan, kadang tidak adil. Tetapi kita harus tetap berjalan dengan keadilan, berjalan dengan kebenaran. Itu prinsip dari Mas Ganjar dan Pak Mahfud, dan ini yang kita mau tunjukkan dengan masyarakat Indonesia. Kami dulu sama Bung Willy sudah ngalamin gesekannya dengan pihak lawan, dengan Pak Prabowo, dengan waktu itu dengan Pak Jokowi, dan kami tidak ingin lagi hal itu terjadi, tetapi hukum dan kebenaran harus ditegakkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga semangat ini juga sampai kepada masyarakat yang nanti akan menggunakan hak pilihnya ya. Jangan sampai ada yang berantem lagi karena polarisasi, jangan sampai panas supaya iklim ini bisa tetap terjaga. Terima kasih Bang Willy, Mas Edi, Bang Eriko sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.